Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Kalau ibu bertanya seperti itu, kalian semua menjawab, Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oke, ibu lain ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Wow, semangat sekali ya. Kalau sudah semangat begini, agar lebih lancar lagi dalam pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silahkan dipimpin. Terima kasih ya nak. Oke, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah ya hadir semua. Jadi, anak-anak ibu yang ada di kelas ini harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena sudah diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di kelas ini untuk melakukan proses pembelajaran. Ibu lihat dari awal sampai sekarang, anak-anak ibu bersemangat semuanya. Kalian sudah sarapan semua? Ya, pintar sekali. Kenapa sih kita harus sarapan dulu sebelum berangkat sekolah? Ya, agar kita bersemangat, agar kita tidak loyo, agar kita tidak mengantuk, agar kita fokus terhadap materi yang akan kita pelajari, dan agar kita mempunyai tenaga untuk melakukan kegiatan. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Kalian ketahui, tumbuhan itu mempunyai daun. Daun ini fungsinya untuk apa ya? Ya, sebagai tempat fotosintesis. Bu, emang bisa ya tumbuhan itu membuat makanannya sendiri? Tumbuhan kan gak punya tangan. Lalu bagaimana cara dia membuat makanannya sendiri, Bu? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, hari ini kita akan membahas tentang proses fotosintesis. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu, apa sih fotosintesis itu? Ya, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, perlu kalian ketahui, tumbuhan itu berbeda dengan kita, berbeda dengan manusia yang membutuhkan makanan dari luar. Tumbuhan mendapatkan makanan dengan cara memasak tubuhnya sendiri. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan proses fotosintesis. Baik, di sini Ibu sudah membawa contoh tanaman tomat ya. Dalam melakukan proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan 3 bahan penting. Yang pertama air, kedua karbon dioksida, dan yang ketiga cahaya matahari. Air di sini didapatkan tumbuhan dengan cara menyerap dari dalam tanah. Ada yang masih ingat bagian tumbuhan yang fungsinya menyerap air di dalam tanah itu apa? Ya, akar. Akar ini menyerap air lalu dibawa oleh batang dan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan termasuk daun. Nah, karbon dioksida ini adalah gas yang kita keluarkan. Kan kita tahu bahwa kita ini bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini akan masuk ke tanaman atau masuk ke daun melalui lubang-lubang kecil yang ada di bawah daun. Lubang-lubang kecil itu dinamakan stomata atau mulut daun. Kemudian, cahaya matahari. Cahaya matahari ini sebagai sumber energi. Cahaya matahari akan diserap oleh klorofil atau zat hijau daun. Nah, cahaya matahari inilah yang mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Nah, oksigen dan glukosa inilah hasil dari proses fotosintesis tersebut. Dan secara umum, proses fotosintesis dapat dilihat dari gambar ini, atau biasa disebut dengan reaksi fotosintesis. Jadi, karbon dioksida dan air dengan cahaya matahari akan diserap klorofil yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Oksigen ini akan dikeluarkan tumbuhan dari stomata tadi. Dan oksigen inilah yang sehari-harinya
akan kita hirup. Lalu untuk glukosa akan tetap diedarkan ke seluruh jaringan tumbuhan yang tujuannya untuk menyokong tumbuhan tersebut dan pengembangan buah yang ada pada tumbuhan itu. Nah, glukosa yang tersebar dalam jaringan tumbuhan itulah yang akan menjadi nutrisi bagi tubuh kita. Baik, tadi sudah jelas ya bagaimana proses fotosintesis atau bagaimana sih tumbuhan itu bisa masak. Tadi sudah jelas semuanya. Selanjutnya, Ibu akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang tidak bisa menjawab berarti dia tidak memperhatikan. Yang pertama, sebutkan 3 bahan paling penting dalam proses fotosintesis. Ya benar. Yang pertama ada air, ada karbon dioksida, dan ada cahaya matahari. Pertanyaan yang kedua, sebutkan hasil dari fotosintesis. Iya, benar semuanya. Hasil dari fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Oke, pertanyaannya sudah dijawab semua, berarti yang ada di kelas ini memperhatikan semuanya. Jadi, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah sekarang kita jadi tahu tumbuhan menggunakan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari untuk membentuk glukosa dan oksigen yang penting bagi kehidupan tumbuhan itu sendiri dan penting juga bagi kehidupan kita semua. Semakin banyak tumbuhan yang ada di sekitar kita, maka semakin banyak juga oksigen yang ada di sekitar lingkungan kita, sehingga udara akan menjadi lebih segar. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian tumbuhan ya anak-anak. Dengan demikian, kehidupan semua makhluk hidup tetap terjaga. Oke, materi tentang proses fotosintesis sudah selesai. Sebelum pulang, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah untuk kalian semua. Coba dicatat, bagaimana proses fotosintesis itu terjadi. Nah, kalau sudah, mari kita rapikan bukunya dan doa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.